Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita bersyukur atas segala nikmat Tuhan yang Maha Esa karena kita telah dipertemukan kembali pembelajaran abad ke-21 yang dimana sekarang kita telah mengalami ada transisi dari abad sebelumnya, dari masa sebelumnya, bukan abad sebelumnya. Jadi pada abad ke-21 sekarang ini pembelajaran itu menekankan pada keterampilan teknologi juga. Kalau kita melihat pada masa sebelumnya di mana pembelajaran itu masih kalau bisa kita sebut dengan istilah kaku karena dia masih menggunakan sistem hafalan, fokus pada penilaian dan fokus pada metode-metode fungsional yang digunakan pada masa itu. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini, maka kita akan ketinggalan secara penggunaan teknologi itu. Jadi zaman sekarang apa-apa itu serba digital. Kita mau belanja online, tinggal buka aplikasi, klik pesan, dan pesanannya itu barang yang kita pesan itu akan datang langsung ke rumah kita. Berbeda dengan dulu, kita harus ke tokonya, kita harus ke pasar dan lain sebagainya. Atau kita ingin belajar sesuatu, kita tinggal buka aplikasi dan menonton video yang lainnya atau membaca jurnal yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang mau kita pelajari dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi atau inovasi pembelajaran pada abad 21 ini sudah sangat berkembang, teman-teman. Dan tentunya kita dituntut untuk tidak ketinggalan zaman agar kita terus bisa berinovasi dengan perkembangan zaman. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Bila ada pertanyaan mungkin akan ditanyakan pada sesi online nanti dan insya Allah kami akan jawab secara online juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Naila Hilmia yang saya rasa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang personal. Karena bunyi pertanyaannya seperti ini. Apakah pemateri merasa pembelajaran inovatif ini benar-benar membantu pengembangan keterampilan pemateri atau malah bikin pemateri lebih membingungkan? Dan apakah ada saran agar inovasi pembelajaran ini lebih ramah untuk mahasiswa? Jadi saya pribadi sebagai mahasiswa sebenarnya cukup terbantu untuk adanya pembelajaran inovatif ini. Karena dengan metode yang seperti diskusi interaktif misalnya, atau tugas video yang berbasis proyek misalnya, atau penggunaan media digital, sebenarnya bikin pembelajaran itu lebih lebih hidup, atau bisa kita sebut tidak monoton. Tapi kalau boleh jujur, kadang pembelajaran yang terlalu kekinian sebenarnya kadang bisa bikin kita bingung. Apalagi kalau misalnya penjelasannya itu kurang jelas. Ya, atau tiba-tiba dikasih metode baru tanpa ada pengantar. Ya, niatnya bagus. Tapi kalau misalnya mahasiswanya belum mampu menjalankan misalnya atau belum siap, malah mahasiswa yang lebih stres menjalankannya. Jadi supaya inovasi pembelajaran ini lebih ramah buat mahasiswa, menurut saya pribadi harusnya ada pendampingan yang lebih intens, terutama di awal pertemuan. Apalagi di awal pertemuan. Kemudian dosen itu seharusnya bisa mulai dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih kompleks. Dan yang paling penting adalah inovasi itu harus fokus pada tujuan pembelajaran, bukan cuma karena ikutan tren. Dan kalau bisa ada ruang buat mahasiswa. Ya, ruang mahasiswa untuk memberi masukan. Jadi proses pembelajaran itu bisa saling menyesuaikan antara dosen dan mahasiswa agar pembelajaran inovatif ini bisa benar-benar terasa manfaatnya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah dari saudari Nur Syakila. Saudari bertanya seperti ini. Jika infrastruktur digital belum merata, apa strategi yang paling efektif untuk tetap menerapkan pembelajaran abad ke-21? Jadi ini menurut saya pribadi. Kalau misalnya infrastruktur digital belum merata, strategi yang paling efektif untuk tetap mempertahankan pembelajaran abad ke-21 adalah dengan menyesuaikan inovasi dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Jadi tidak semua pembelajaran harus serba online atau tidak harus menggunakan teknologi yang canggih. Misalnya,
guru atau dosen bisa lebih fokus ke pengembangan keterampilan, pengembangan berpikir kritis, pengembangan keterampilan kerjasama, dan pengembangan keterampilan dan kreativitas melalui metode diskusi, kemudian melalui bisa juga metode studi kasus atau kerja kelompok yang bisa dilakukan walaupun tanpa internet dan bisa dilakukan tanpa gadget. Nah, selain itu menggunakan media lokal atau alat sederhana yang juga sebenarnya bisa sekali, asal cara mengajarnya itu lebih sedikit lebih kreatif. Intinya pembelajaran abad ke-21 itu bukan soal seberapa canggih teknologi yang digunakan, tapi seberapa relevan dan seberapa menantang proses pembelajarannya. Jangan lupa penting buat kita memberdayakan komunitas dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar alternatif. Jadi walaupun fasilitas digital saat ini terbatas, semangat belajar dan semangat berinovasinya itu tetap bisa berjalan. Saya rasa itu bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Syakila. Terima kasih atas 2 pertanyaan yang mudah-mudahan bisa mengembangkan kita semua.